Ini ada sebuah ungkapan menarik ini. La tatlubud dunya bid-dini. Jangan mencari dunia dengan agama, bos. Qala al-Fudail bin Iyad, li'anna akilad dunya bit-tabl wal mizmar ahabbu ilayya. Sesungguhnya orang yang mencari makan dari hasil dunia lah, dengan alat musik, dengan gitar, dengan suling, ahabbu ilayya. Aku lebih mencintai dia min anna akilah bid-dini, daripada orang yang mencari makan dengan cara jualan agama. Kita sepakat bahwa mencari makan dengan menjual agama itu ya kurang ajar. Tetapi juga kurang ajar kalau orang minta donasi untuk pesantren lalu dituduh mencari makan menjual agama. Lebih kurang ajar lagi membawa-bawa makalah ulama. Kurang hati-hati itu, kurang hati-hati. Tidak ada relevansinya apa yang dia baca dengan meminta donasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya seringkali menyampaikan sanggahan terhadap kontennya Benteng Akidah. Tetapi bukan berarti saya menyerang beliau. Kali ini akan saya buktikan bahwa saya tidak ada kebencian dengan siapapun, termasuk dengan Benteng Akidah. Ada satu channel Agama Akal kalau tidak salah yang diasuh oleh Kang Rikal. Ya ini video sudah lama tapi saya kira berbahaya sekali. Kenapa? Karena di situ ada narasi-narasi bahwa Benteng Akidah termasuk Sair Langit termasuk Monja Channel, di mana mungkin di video mereka yang sering kita saksikan ada semacam informasi meminta donasi untuk pembangunan pesantren. Ya itu bisa Anda cek. Tetapi tidak eloknya di channel Agama Akal itu, seperti yang Anda saksikan di cuplikannya itu, ada narasi-narasi mencari makan dengan menjual agama. Itu luar biasa kurang ajar menurut saya. Ya. Yang pertama kita sepakat bahwa mencari makan dengan menjual agama itu ya kurang ajar. Tetapi juga kurang ajar kalau orang minta donasi untuk pesantren lalu dituduh mencari makan menjual agama. Lebih kurang ajar lagi membawa-bawa makalah ulama. Kurang hati-hati itu, kurang hati-hati. Tidak ada relevansinya apa yang dia baca dengan meminta donasi. Ya mohon maaf ya. Karena kita harus fair. Buya Yahya juga di channelnya ada meminta donasi. Apa bedanya? Apa kita berani mengatakan Buya Yahya mencari dunia dengan menjual agama? Kenapa? Karena tidak suka dengan pendapatnya, karena menganggap ini salah, terus semuanya mau dipersoalkan. Tidak boleh seperti itu. Akilud dunya biddin itu ada formatnya. Orang yang makan dari agamanya, artinya tidak punya kasab. Konteks perkataan Fudail bin Iyad itu sedang memuji pentingnya orang punya pekerjaan. Sehingga orang dengan pekerjaan seperti apapun termasuk pengamen mungkin bitobel wal mismar itu masih lebih baik daripada hidupnya itu makan dari pemberian orang karena dia orang baik. Kalau kita compare dengan makalah yang lain dalam misalnya kitab Al-Minan Al-Kubro, ya kan sama. Sohibul hirfa muqaddamun alayya. Jadi ini perkataan seorang wali ya. Orang yang punya pekerjaan lebih utama menurut saya. Minal fakiri al muta'abbid, daripada orang fakir yang tidak bekerja. Fakir ini kan berarti butuh. Terus dia tidak bekerja. Ya'kulu min i'ta'in nasi lisulhi atau lisolahi. Dia hanya makan dari pemberian orang karena dianggap orang baik. Jadi ini nggak bicara halal haram. Tapi kalau menjual agama itu lain, kasusnya lain. Itu menipu, ini bukan. Jadi hati-hati. Makanya bahasanya Fudail bin Iyad itu ahabbu. Saya lebih suka. Ya kalau membandingkan hal yang tercela, tidak mungkin bahasanya ahabbu. Iya toh? Saya lebih suka orang makan itu dari pekerjaannya, pekerjaan apapun, walau makruhan kalau dalam kata kitab lain, walaupun pekerjaannya itu masih makruh.
Artinya hampir haram tapi masih pekerjaan. Masih lebih baik daripada orang yang tidak bekerja dan makan hanya dari pemberian orang. Itu yang dimaksud dengan ya'kulu bidinihi. Jadi hati-hati. Gak ada hubungannya dengan minta donasi. Justru minta donasi itu masuk kepada mandalla ala khairin. Menunjukkan jalan kebaikan. Kalau Anda persepsikan duitnya akan diembat, itu sudah buruk sangka, bos. Menghukumi orang berdasarkan niat hatinya. Ra'sul halal al-hukmu ala ma fi sudurin nas atau fi suduril bashar, itu makolahnya Habib Al-Jufri kalau tidak salah. Pangkal dari persoalan itu kamu menghukumi orang berdasarkan isi hatinya. Oh, ini niatnya begini. Dari mana tahu niatnya? Apa sudah pernah audit? Kenapa nggak belajar kepada kasus Usama ketika menebas orang yang sudah bersyahadat? Karena dengan alibi, dengan hujah. Dia bersyahadat hanya karena ingin berlindung saja ya Rasul. Apa jawaban Nabi? Apakah kamu sudah membelah hatinya gitu? Memangnya kamu sudah belah, kamu sudah lihat gitu. Jangan coba-coba ya. Kita ini diperintahkan untuk menghukumi dengan yang zahir. Sudah jelas ada yayasannya, jelas ada pesantrennya, ada bangunannya, ada donasinya, ada rekeningnya. Kenapa masih kita anggap ini orang mencari makan dengan menjual agama? Tuduhan yang luar biasa itu. Harus belajar. Kalau ngomong harus belajar seolah-olah saya sudah paham ya. Harus belajar bukan ilmu ya. Harus belajar gimana kita itu tidak terlalu over mengkritik orang gitu. Ya kalau tentang Kang Rikal saya kritik pasal ini karena ini pasal tentang meluruskan pemahaman sebuah ibarat. Itu bukan soal itu, bukan. Jadi ini adalah tentang orang yang hidupnya itu tidak punya pekerjaan gitu loh. Kenapa? Karena kalau Anda baca secara lengkap mesti di situ kaitannya tentang pentingnya pekerjaan. Bahkan ada yang lain, al-mu'minul mutaharrifu akmaluh gitu ya. Minal majadzib Fizawaya kalau tidak salah seperti itu. Orang-orang yang bekerja, mukmin yang bekerja atau makan dari kasabnya masih lebih baik daripada orang-orang yang mungkin jazab lah bahasanya, yang tinggal di pojokan terus kita kasih makan dia gitu. Ini konsep cara dia dapat makannya lebih baik orang bekerja gitu. Jadi ada bagian masing-masing, tidak bisa kita serampangan pukul gitu, tidak boleh seperti itu ya. Kacau persoalan kalau kita main pukul rata gitu ya. Nanti asal ada orang guru, wah ini makan dari agamanya. Asal ada PNS ngajar, wah makan dari agamanya. Asal ada petugas KUA, wah ini makan dari urusan agama, ini kantor urusan agama. Lah rusak persoalannya. Harus hati-hati. Hindarkan buruk sangka kepada siapapun. Hindarkan kita menghukumi orang berdasarkan isi hatinya, itu celaka sekali. Celaka orang seperti Ra'sul halal, pangkal dari persoalan. Kenapa kita terbiasa menuduh orang hatinya begini? Padahal pekerjaannya sudah benar, tapi karena kita menganggap hatinya buruk jadi persoalan. Dan Allah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.